presenter beken Ruben Onsu akhirnya menjalani pengobatan ke Singapura setelah 2 kali dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif dan bahkan harus masuk ruang ICU untuk beberapa hari. Meski sempat merahasiakan penyakitnya, akhirnya Ruben buka suara jika dirinya menderita empty sella syndrome saat ditemui secara eksklusif tim Gospot di Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi. Efek dari sakit yang dideritanya itu, ia tak kuat dengan kondisi yang cukup dingin dan penglihatan lambat laun kabur. Demi mengobati penyakitnya itu, Ruben pun memilih menjalani pengobatan selama di rumah sakit Singapura. Ini kan memang dari yang kemarin dan terus ada beberapa yang harus saya lakukan tes di sana gitu. Sama seperti kemarin Mas gitu, cuman ada beberapa tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan, yang mau dilakukan di Singapura gitu. Oh iya, kalau itu iya. Kalau ini beda lagi, lebih ke darah ya. Saya kurang paham ya. Soalnya di sana semua pengecekan darah semua. Kalau dari dokter arahan 5 hari, tapi kata dia kalau 3 hari selesai ya lalu boleh pulang gitu kan. Jadi memang ada beberapa yang harus diperiksa gitu. Ya itu memang dari efeknya mungkin ya. Saya kurang paham banget sih dari tentang hal itu gitu. Tapi yang pasti saya sekarang ini melewati berbagai proses ya, dengan senyuman, dengan hati yang tenang pastinya, supaya tidak terlalu panik. Akhirnya misalnya kalau kita panik nih ya, kadang-kadang ada beberapa alat yang sensitif banget. Kalau kita bergerak sedikit aja juga harus ulang lagi gitu. Dari sebelum saya berangkat, 7 hari sebelum saya berangkat, terus 3 hari sampai tadi malam juga sudah kita selalu lewat camp gitu, dipastikan bola mata, kondisi, terus ditanya sambil ada beberapa alat yang coba kalau ini suhunya berapa, ini lo berapa gitu. Jadi dipastikan saya terbang ke sana itu dalam keadaan yang saya masih bisa bergerak sendiri gitu. Kepergian Ruben ke negeri singa itu tak didampingi oleh istri tercinta Sarwenda maupun ketiga anak-anaknya. Lantas benarkah kepergian Ruben ke Singapura untuk menjalani pengobatan itu tanpa sepengetahuan anak-anak? Benarkah Ruben hingga kini masih merahasiakan penyakitnya kepada ketiga anaknya, Betran, Thalia, dan Tania? Anak-anak khususnya Onyo tahu, kalau Thalia tahunya ke Singapura aja. Kalau Tania kan belum ngerti gitu. Iya, kasih semangat ya. Cepat sembuh, semangat ayah gitu. Pokoknya cepat pulang, kita segera berkumpul lagi ya Onyo. Pokoknya doain semoga semua pemeriksaannya cepat dan bisa kumpul-kumpul lagi gitu. Enggak, sama adikku Wenda jagain anak-anak. Enggak, kalau mau Wenda enggak. Wenda di tanggal yang beda ya. Di tanggal yang beda. Ya karena biar enggak istri kepikiran lah ya. Biar nggak jadi akhirnya mestinya mikirin yang lain jadi mikirinnya apa gitu. Karena ya buat saya kita juga udah gede lah, bisa bawa diri gitu. Yang penting itu kan adalah anak-anak nggak boleh berkurang secara perhatiannya. Terus kan kalau udah kayak begitu pasti yang tadinya ngurusin apa jadinya ngurusin apa, jadi kebagi ya pikirannya. Saya nggak mau istri saya kebagi pikirannya gitu. Biar Wenda fokus jaga anak-anak aja gitu. Hasil pemindaian magnetic resonance imaging atau yang dikenal MRI, terdapat nokta hitam yang diduga merupakan lesi otak. Kondisi ini membuat Ruben membutuhkan lebih banyak darah sehingga ia harus menerima donor. Namun tak jarang orang menduga jika sakitnya Ruben ini lantaran pengaruh hal mistis dari orang yang tak bertanggung jawab. Lantas seperti apa tanggapan Ruben dengan ragam spekulasi para warganet soal sakitnya? Kalau buat saya itu kan bagaimana sudut pandang orang lain ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi percaya atau enggak ya biarkan itu menjadi pemikiran saya sendiri gitu. Tapi sekarang yang saya lagi lakukan ini adalah ya secara medis dulu dan diselesaikan dulu secara medis. Karena kan ini belum selesai tahapnya. Nanti kalau saya prosesnya belum selesai, udah ke distract lagi ke yang lain, nanti yang ini nggak kelar, yang itu nggak kelar gitu. Jadinya saya yang harus fokusin diri saya dulu gitu. Reaksi yang membuat saya itu, tapi lebih yang
apa yang harus dilakukan lagi sekarang ini gitu, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan gitu ya. Salah satunya seperti ini gitu. Apa ya, saya yakin apa yang lagi saya jalanin ini ya saya bisa melewatinya gitu. Dan saya tidak mau menyalahi situasi, tidak mau menyalahi bagaimana keadaan lah. Tapi saya sekarang ini ya minta untuk diri saya sendiri, untuk kekuatan, semangat. Jadi saya nyemangatin diri saya sendiri aja melawan hal yang terkadang ada terlintas di pikiran saya, yang jelek-jelek saya lawan gitu. Jadi nggak mau mikirin.